Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua, ya. Sobat Jagongan, kita ketemu lagi di episode kali ini. Nah, episode kali ini spesial nih. Kita yang biasanya cuma ngomongin kemarin musik udah, penyanyi rock. Sekarang kita ngobrolin kesehatan deh, umur-umur segini ya. Nah, terima kasih buat Sobat Jagongan yang sudah follow, sudah like, subscribe channel kita ya. Nah, jangan lupa yang belum subscribe deh ya, karena seru-seru nih ceritanya. Kita bakalan ngobrol santai terus ya. Nah, kali ini gue juga mau terima kasih, kita udah disambut ya sama bintang tamu, tapi bukan bintang tamu, sebetulnya kita yang jadi tamu ke tempatnya dia nih. Nah, itu di klinik Dr. House di daerah Alam Sutra. Kita ketemu, ini masih teman gue juga, kebetulan temen waktu kecil dulu SD. Nah, dia sekarang di klinik Dr. House ini, banyak fasilitasnya. Nanti yang mau jaga kesehatan, mau tampil cantik, tapi yang cewek ya, jangan yang cowok tampil cantik repot ntar. Nah, itu bisa nanti langsung ketemu sama Dr. Grace dan rekan-rekannya di sini, di klinik Dr. House, Alam Sutra, Serpong. Oke, Dr. Grace, Oke, terima kasih udah sama-sama. Aku juga makasih nih udah datang berkenan. jauh-jauh nih ke sini. Iyalah, Ya kan? silaturahmi kan yang Iya, penting iya, ya. iya. Aduh, udah Oke, lama juga kita nggak ketemu. banget, Terakhir itu banget. di rumah lu kali ya, waktu Iya, masih kita silaturahmi. zaman-zaman Wih, zaman-zaman zaman Mbak Lala. kapan tuh? Nah, ya, Hmm. oke. Sekarang silakan Dr. Grace. Nih kan sekarang udah ada, kita lagi di kliniknya Dr. Grace nih. Apa aja sih Dr. House? Kenapa Dr. House juga gitu? Sebenarnya banyak nih pertanyaan yang mau ditanya nih. Cuma wah, untuk membersihkan waktu boleh Oke, kali ceritain oke. dikit. Oke, aku kebetulan temennya Pak Iwan ya. Ah, Iwan aja lah, tua banget ya. Tua banget. Ya nggak apa-apa. Nak Iwan. Iya, Ya, iya, 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 iya. atau B Iwan kan gitu kan. Ya aku temenan sama dia dari kecil. Saya Dr. Grace Hilza, kebetulan aja SD-nya bareng, cuman kuliahnya nggak bareng, Oh, gitu. Beda jurusan. Ya, aku udah cukup lama sebelumnya memang malang melintang di rumah sakit. Pas udah di ujung-ujung usia, gitu kan. Jadi aku konsentrasi kita praktek pribadi di klinik. Nah, klinik ini sih basically sih memang aku visinya lebih ke, kalau kita bilang anti aging kok kesannya hanya permukaan gitu ya, hanya anti aging tuh kayaknya muka doang gitu, tapi lebih ke wellness sih. Jadi kayak lebih concern ke wellness dan future medicine, karena banyak hal-hal yang kita lakukan di sini yang termasuk hal-hal yang cukup baru dan update gitu Oke. ya, gitu. Itu nanti bisa satu-satu kita Udah, obrolin. udah Gitu. daftar banyak nih pertanyaan. Dr. Grace, Hmm. ini udah lama kah berdiri? 2018. 2018. Oh, berarti pas ini ya Sebelum awal-awal sebelum sebelum sebelum. sebelum pandemi. Oh, sebelum pandemi. Pandemi 2019. Iya, 2019 kan? 2020 masuk ke Indonesia. Ya 2 tahun sebelum pandemi lah. Oh, gitu ya. Oke. Nah, apa aja sih kira? Kalau lihat nih, kalau lihat di update Profilnya ya. statusnya atau di profilnya itu kan ya mulai dari kesehatan, iyalah dokter gitu kan. Tapi kalian kok ada yang sampai mukanya dipakai mesin, itu diapain gitu. Ya. Wih, mungkin oh karena lihat ibu-ibu, oh ini kecantikan gitu. Tapi ya juga ada yang rambut, sebetulnya di apa sih gitu. Oke, kalau kita ngomongin wellness anti aging gitu kan, kita punya beberapa, aku bilang mungkin lebih cocoknya beberapa poin gitu ya, atau pilar. Kalau kita ngomong wellness dan anti aging, ini yang ada di sini semua ya. Mulai dari pasien kalau datang tuh kita akan perhatiin inside out ya, di dalam dan di luarnya. Jadi tadi yang ngomong muka-muka itu Ya, di luar. itu luar, oke. Cuman yang penting sebenarnya di dalam. Ya, jadi kayak misalnya datang terus keluar gini,
Dok, pokoknya gue nggak mau tua deh. Gimana nih caranya? Waduh, Gitu, ya seru kan? juga Nggak mau nih. tua. Nggak mau gitu kan. tua. Ya nggak mau tua itu bukan cuma sekedar ya, sorry ya, bukan cuma sekedar di Iya. botox, bukan cuma di filler gitu, atau ditarik-tarik benang. Bukan berarti tuh botox, filler dan benang nggak boleh, bukan. Cuman maksudnya it's not enough. Oke. Gitu. Jadi kita harus benerin yang di dalam, dan benerin yang di dalam itu perlu effort. Effortnya itu yang tidak orang mau lakukan gitu. Kalau bahasa ke dalam itu apakah berarti entah itu bahasanya mental, kejiwaan gitu bukan sih? No, Oh bukan, ya. beda lagi. Contoh nih, satu, kita mau bahas nih, mumpung laki-laki nih ya, kita bahas laki-laki yang nggak mau tua. Oke. Laki-laki yang nggak mau tua. Laki-laki kalau nggak mau tua, apa duluan sih nih yang di cat jenggot. gitu tuh kan, itu bagian luarnya gitu kan. Nah, yang pertama selalu aku bilang kalau soalnya banyak juga pasienku yang bapak-bapak, banyak banget bapak-bapak kadang datang ya let's say ya umur 40 tahun ke atas biasanya. Datang keluhannya sih kadang-kadang simple, tapi sebetulnya nggak simple. Misalnya datangnya bilang gini, dok, saya kok ngerasa, well I'm not me anymore, gitu. Maksudnya gitu kan, ya dulu kayaknya gue nggak kayak gini deh dok, gitu. Dulu kayaknya gue tuh kalau ngambil keputusan tuh tegas, gitu kan. Terus kayak mikir tuh juga kayaknya tek gitu kan. Terus kalau ketemu sama orang tuh pede gitu. Tapi kok kesini-sini kok mulai kayak suka menunda-nunda gitu, procrastination, ntar aja deh. Terus kayaknya mau ketemu orang tuh kok banyak ragu-ragunya. Ngambil keputusan juga banyak ragu-ragunya. Terus bangun tidur kok kayaknya kalau belum ngopi belum hidup deh, nyawa belum ngumpul gitu. Jadi mesti ngopi dulu baru seger gitu. Kok tahu banget sih, gue banget sih. Ya, jadi dia cuma ngerasa dulu gue nggak gini loh dok. Gitu. Kenapa ya? Gitu. Jadi dia ngerasa kayak kalau bahasa sehari-harinya gue jompo apa ya gitu kan gitu. Tapi dia nggak tahu bahwa ini something itu juga dia nggak. Cuman dia ngerasa apa ya terganggu gitu loh, terganggu dengan kualitas hidupnya gitu. Itu banyak gitu ya. Jadi yang keluhan-keluhan remeh tapi sebetulnya nggak remeh. Tapi bukannya itu berarti dari ya kalau gue mungkin orang awam gitu ya yang dari sisi medisnya atau apa tidak sedetail Dr. Grace. Maksudnya apa kan taunya hanya itu adalah suatu siklus gitu. Bahwa dari kita bayi, anak-anak, remaja, dewasa dan tua gitu. Bahwa siklus itu kan ya kayak mangga nih gampangnya dulu ibu kita kalau ngasih tahu ya mangga mah kalau udah tua manis dong, jangan asam terus. Kalau begitu dikupas kuning masih asam berarti salah nih mangganya gitu kan. Nah, itu kan terkait siklus itu apa beda lagi? Nah, siklus itu iya, tua itu pasti. Ya, kita nggak bisa melawan tua itu pasti. Ya, tapi yang tidak pasti itu yang bisa kita lawan itu adalah hal-hal yang ikut serta dengan usia tua. Jadi kita bilang umur tuh angka tuh di atas kertas aja kalau bisa, tapi casingnya doang gitu tua ya, maksudnya umur secara umur, tapi dalemannya bisa kok gitu loh ya kan. Nah orang tuh banyak mikirin casing doang gitu loh, casingnya aja gitu, jenggot lah dicet gitu kan, taunya hormonnya udah pada ambruk gitu kan. Karena mungkin ya dalam artian benar nggak nih statementnya bahwa itu karena apa yang terlihat. Yes, orang tuh lebih mementingkan apa yang terlihat. Bisnis itu nggak salah. Ya, emang orang pasti ya kita juga kalau ngobrol sama orang yang kita lihat yang keluarnya dulu ya, gitu kan. Itu juga benar. Artinya, tapi setelah kita udah dapet, kita udah mulai berpikir lebih dalam lagi. Artinya gini, sehat itu sebetulnya kalau sehat di dalam, ya gampang deh ngomongin kulit deh. Kalau kulitnya mau glowing gitu, nggak mau kusam, ya benerin dong nutrisinya. Ya kan? Ya benerin dong hormonnya. Ya benerin dong pola tidurnya gitu. Ya benerin dong olahraganya. Baru nanti bisa hasil akhirnya kulitnya bagus. Nah, apa ini yang nanti istilahnya pernah dengar juga nih dok, istilahnya kalau di cewek itu kan ada menopause di usia tua. Nah kalau laki itu yang ini misalkan di laki-laki nih kalau kita cerita gitu kan, itu yang disebut andropause atau apa itu? Yes, bisa.
Ya sayangnya ya, andropause itu nggak terlalu dilirik gitu ya, Oh. karena kalau menopause itu soalnya gampang nandainnya. Perempuan sudah tidak, menstruasi Iya. selama 1 tahun ya, jadi dia selama 1 tahun tidak dapat menstruasi lagi, oke, Itu deal, udah menopause. Kalau laki-laki kan blur, nggak nggak ada kelihatan. tanda ya, nggak Nggak ada kelihatan. tanda-tanda gitu kan. Dan dulu ya, laki-laki dulu, Hmm. gua ngomong dulu nih, dulu laki-laki bisa dibilang umur 70, 80 masih, wah masih oke. Dan sekarang makin ke sini karena lifestyle yang jelek, umur ya kita di sini umur Iya. 40, aku nemuin pasien umur Iya. 40 udah andropause. Ada juga. Gitu. Andropause? Iya. Waduh. Makanya gitu dan laki-laki kan patokannya umur aja, bukan keluhan. Kalau Iya. perempuan kan ada patokan Iya. menstruasi dan jangan salah menstruasi, menopause aja sekarang juga makin cepet. Oh. Gitu. Mungkin dulu zaman ibu-ibu kita umur 50, sekarang umur 35, 38, Sudah 40 ada udah yang pada menopause gitu. Kuncinya sih sebenarnya lifestyle ya. Jadi kan lifestyle makin ke sini makin jelek. Tapi dari lifestyle katakanlah gue ngejaga nih lifestyle gue gitu ya. Walaupun gue ngejaga dulu tahan napas gue. Ngejaga pola hidup lah. Entah dari makanan, olahraga segala macam. Tapi apakah itu jadi jaminan? Dalam arti kalau bicara tadi andropause, di mana kalau yang pernah gue baca itu bahwa itu ada kadar testosteron hormon itu menurun. Yes, Nah, betul. tapi dalam artian gini, di saat umur semakin bertambah, gue tetap jaga kondisi. Apakah itu akan sejalan? Apa dia Tetap akan tetap turun. terjaga? Tetap turun? Iya tetap. Loh, Iya. jadi istilahnya buat apa gitu gue jaga? Iya. Orang bakal turun juga. Di-los aja gitu. Oke, ya. Gini, banyak yang berpikir testosteron itu diasosiasikan dengan libido aja. Iya. Oke, jadi, wih testosteronnya tinggi, oh gila dia mah orangnya gitu kan. Colek masih Lebih nyaut. Iya gitu, jadi lebih ke libido, lebih ke apa ya istilahnya buat seks aja. Sebetulnya testosteron itu buat laki-laki adalah hormon well-being-nya dia, well-being. Aku bilangnya hormon untuk quality of life, ya quality hidupnya itu depend on hormon testosteron. Oke, kalau kita ngomongin quality of life, kita akan ngomongin kesehatan pembuluh darah, kita akan ngomongin kesehatan otak, kita akan ngomongin kesehatan organ-organ, kita akan ngomongin kegemukan, ya, di mana kegemukan itu identik dengan metabolic syndrome, metabolic syndrome identik lagi sama penyakit jantung, penyakit stroke, diabetes dan lain-lain. Oke, baru nanti terakhir dan ini yang paling sering dikeluhin kalau taunya turun adalah libido. Ya sebenarnya libido itu adalah part of, ya kan. Nah semua itu kalau laki-laki bergantungnya sama testosteron. Terus kalau kayak gitu kalau udah bakal turun juga, so what gitu loh. Kenapa gue mesti jaga lifestyle? Karena secara teori ya walaupun umur itu korelasinya dengan penurunan hormon, tapi kita kalau maintain dengan benar, ibaratnya gini kalau kita lihat skala ya, turunnya hormon kalau nggak dijaga, ya misalnya kita nih lahir mati. Tengah-tengah ya, turunnya gini gitu. Tapi kalau kita jaga turunnya gini, ngerti kan? Iya. Landai gitu, enggak, terjun bebas gitu. Tapi tetap turun, tapi tidak secara gitu. Cuman, memang di belakang-belakang ini ada yang namanya TRT. Apa tuh TRT? TRT itu testosteron replacement therapy. Ya, jadi pasien-pasien yang ketemu aku dan ternyata setelah di assessment, dicek labnya, keluhannya aku dengerin, terus aku cek, taunya benar testosteronnya rendah, ya aku terapi testosteron dong, itu namanya TRT, testosteron replacement therapy, di-replace, ditambah testosteron. Jadi secara gambaran mungkin biar yang awam pun paham tadi karena dokter gue sudah menggambarkan secara grafik gitu ya. Jadi apakah dalam artian tetap dalam garis line antara awal dan akhir itu tidak ada penurunan? Terus? Bisa. Udah terus dong, Oh iya. Nanti jangan seumur segini masih doyan ajep-ajep. Karena gini, testosteron itu korelasinya dengan brain itu cukup kuat. Jadi kalau misalnya
ya I don't know, Hmm. maybe ya kayak misalnya Mahathir Muhammad usianya Hmm. berapa sih sekarang? 90 something, Hmm. 92, 93. Tapi masih Kita compare dengan orang-orang yang umur sama. 93 tapi dia nggak jaga apa-apa. Udah mulai pikun, itu siapa? Ya, Gitu, iya. gitu kan, udah nggak inget gitu kan, udah ya seperti itu. Hmm. Tapi ini dia masih clear gitu otaknya, masih ini. Nggak mungkin dia nggak doing something, karena kalau hormonnya udah turun, brain-nya juga pasti fungsinya turun. Oh, Ya. jadi Jadi bukan gini, berarti ya. dulu kita selalu berpikir ketika lo tua, hormon lo turun. Iya, Oke? mindsetnya begitu. Iya kan? Nah sekarang gue balik, kalau hormon lo nggak turun gimana? Nah, berarti nggak tua Tua dong. nggak? Nah, ngerti nggak? Iya, Ya iya, kan? iya. Jadi ada masa-masanya sekarang di mana kita akan kayak apa ya? Kayak kita bukan ngibulin ya. Kita kayak kita gini, kita mensiasatin gitu. Mensiasatin badan kita padahal umur kita udah banyak gitu kan, tapi dibikin kayak kondisi waktu hormonnya waktu kita masih muda, masih umur 30 40 gini. Hormon 30 40 level testosteronnya misalnya di sini. Sekarang umur kita udah tambah gini, harusnya testosteronnya udah di sini. Tapi di treatment loh. Jadi testosteronnya tetap balance di sini. Umur doang yang nambah, tapi fungsi otak, pembuluh darah, jantung, ya seksual dan lain-lainnya ya stay seperti umur 30 40 gitu. Jadi nggak andropo sudah. Iya. Guys, siap-siap. Nah, ya kan? seru nih, Dok. Dalam arti karena ya balik lagi gitu ya. Karena dulu kan di keluarga itu memang keluarga bokap itu kan atlet gitu ya, istilah pelatih lah. Ya istilahnya, tapi memang tidak sampai sisi medis, hanya dari sisi partnya olahraga melihatnya gitu kan, bahwa ya memang kebutuhan fisik, makanya bahkan sampai libur pun meningkat pada saat kita top performance kita di usia ininya gitu. Nah tapi begitu lambat laun karena kemampuan secara fisik kita juga dulu dari mungkin di usia remaja ya sampai ini angkat beban bisa katakanlah sampai 175-100 kilo angkat beban. Begitu menua, aduh udah mulai kerja turun lagi. Tapi hanya ke masa otot-otot segala macam. Tapi rupanya kalau di olahraga itu kan hanya fisik, tidak yang tadi pembuluh darah atau bahkan sampai ke fungsi otak segala macam. Nah, testosteron itu juga sampai ke keseluruhan gitu berarti ya. Otot termasuk. Nah, terapinya itu apa tuh, Dok? Ya, terapi hormon namanya. Makanya tadi aku bilang TRT, testosteron replacement terapi. Ya, jadi ya dicukupkan hormon testosteronnya. Berarti diinjek ya, gitu? disuntik testosteron. Ya, gitu. kalau jadi gini, terapi hormon ya itu ada dua ya, pakai terapi sintetik atau terapi yang kita sebut bioidentical hormone replacement therapy. Bioidentical. Jadi beda jenis partikel atau molekul hormonnya. Kalau ditanya mana yang terbaik ya terbaik ya. Kedua-duanya baik, tapi yang terbaik memang tetap yang bioidentical. Namanya aja udah bio. Ya, udah sesuai sama badan kita. Identical pula. Identical itu artinya struktur molekul hormonnya itu identik dengan sesuai persis dengan bentuk molekul tubuh manusia. Sehingga dia dapat diserap sempurna dan reseptornya itu klik dengan reseptor tubuh kita. Nah, itu yang bagus. Nah, kalau yang bioidentical hormone replacement therapy itu biasanya dalam bentuk krim. Oke. Kalau testosteron itu dua jenisnya, either krim yang bioidentical atau yang suntik. Ya, tapi kalau yang minum nggak disarankan, ya karena ada juga yang minum. Udah nggak dipakai lagi karena gitu. Untuk mencapai dosis yang diharapkan mesti minum dosis yang besar. Begitu minum dosis yang besar itu mengganggu, artinya membebani hati. Itu nggak capable untuk kita lakukan. Jadi yang paling aman adalah transdermal ya, jadi krim ya. Yang kedua ya krim. Ya, pakai krim itu daily krim. Jadi dia ngikutin pattern keluarnya si testosteron pagi hari. Jadi kita pakai krimnya every morning, and then satunya lagi suntik. Suntik ada yang once a week, ada yang every 3 months atau 2 or 3 months, depend, tergantung level dia punya testosteronnya gitu kan. Nah, itu yang di-treat. Nanti
biasanya after 1 year aku cek lagi, bagus nggak testosteronnya. Jadi pemeriksaan hormon itu kalau menurut aku sih mandatori, ya wajib pemeriksaan hormon. Sayangnya pemeriksaan hormon memang tidak murah. Iya. Jadi biasanya aku akan memilah yang mana yang diperiksa, jadi nggak semuanya diperiksa gitu kan, membebani kantong juga, kan mendingan beli obat daripada mereka begitu kan. Jadi karena mungkin bukan hanya terlepas dari biaya ya, karena kalau gue pikir pengetahuan kita, wawasan umum gitu kan, ya gue juga pernah istilahnya di lingkungan kerja dulu ngantor pada saat ngantor. Begitu ngobrolin, nggak usah testosteron spesifik gitu ya. Masalah medical check up aja, ada sebagian, nggak mau, sampai sekarang malah ketahuan gitu ya, gitu. Bener, Nah jadi pola pikir memang pola pikir untuk sehat. Padahal ya gue pun dulu akhirnya, loh kenapa takut gitu kan, justru dari situ kita tahu, oh kita harus berarti apa ini actionnya, preventif gitu kan, akhirnya karena udah karena pola pikir kita masih pola pikir kuratif ya, bukan pola pikir preventif atau prevention. Jadi kita masih berpikir ya udah sih, kalau sakit aja deh gitu. Kalau udah gabruk baru. Ya, tapi berpikir untuk prevention itu, let's say ya, prevention itu sebenarnya kalau dipikir-pikir prevention yang mahalnya mungkin medical check up. Sisanya makan yang benar itu udah prevention, ya kan? Kita avoid sugar itu udah prevention. Tapi kan sekarang coba gua tanya, hari ini makan sugar berapa banyak? Ya kan? Ya, jadi ya yang kayak gitu yang murah tapi nggak dikerjain. Olahraganya apa sekarang? Olahraganya main catur dong, ngangkat kuda, Nah, padahal ya nggak perempuan, nggak laki-laki ya, begitu menginjak usia di atas 30 tahun, aku selalu meminta, mengencourage pasienku untuk weightlifting, resistance training ya, karena sarkopenia atau berkurangnya massa otot itu pasti gitu. Sementara kita sekarang angka harapan hidup cukup meningkat ya, cukup tinggi angka harapan hidup. Sekarang kita banyak melihat orang usia 70, 80, tapi no quality of life. Jadi 70, 80 umur doang yang panjang, tapi nyusahin orang gitu loh, ya kan? Nah, gimana caranya kita di usia tua tetap produktif, nggak nyusahin orang, ya kan? Apa nih yang kita maintain? Ya otot dulu nih, otot gitu loh, ya kan? Nah otot gimana? Korelasinya makanan dan hormon, kita nggak bisa mengabaikan hormon. Perempuan, laki-laki depend on hormon. Jadi kalau bilang anti aging atau wellness pasti ke hormon. Luar biasa. Gitu. Waduh. Nah, sobat jagongan, udah denger kan semua dari tadi bahwa ini adalah masalah pola pikir kita mungkin yang selama ini belum tepat gitu ya. Selama ini kita masih hanya, udah yang penting jaga otot, jaga ini. Tapi ternyata bahwa kita dapat baru masukan ini dari Dr. Grace, bahwa tidak hanya bahasanya yang luarnya aja lah, casingnya aja kita perhatiin, tapi juga sisi dalamnya. Entah itu dari pola pikir, kesadaran kita untuk bisa hidup lebih sehat dan lebih lama. Nah, oke Dr. Grace, terima kasih banyak untuk ini apa namanya nih, ilmu baru nih semua nih. Jadi, gengs, besok ya, ini pada cek hormon semuanya. Nah, oke. Gitu aja Dr. Grace ya. Terima kasih sobat jagongan. Jangan lupa untuk yang belum subscribe di link channel YouTube kami ya. Nah, ikutin semuanya, nanti juga bisa ada yang mau, buat catatan nih, khususnya yang mau tahu informasi lebih dalam mengenai hormon testosteron, bisa nanti komen, nanti kita sampaikan ke Dr. Grace. Atau mau langsung ke klinik Dr. Grace, monggo silahkan. Ya. Oke, sekian dulu sobat jagongan. Terima kasih sekali lagi Dr. Grace. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.